Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Enam rumah terbakar di permukiman padat penduduk. Terekam kamera pengintai saat mencuri di rumah sakit. Seorang maling tas perawat diringkus polisi. Truk tersangkut kabel gara-gara peta digital. Sebanyak 6 rumah yang terletak di permukiman padat penduduk terbakar hebat di kawasan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, pada Jumat pekan lalu. Kobaran api dengan cepat membesar di kawasan permukiman padat penduduk tersebut. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya dan mengevakuasi barang-barang dari dalam rumah untuk mengantisipasi jika api merambat ke rumah mereka. Dinas Pemadam Kebakaran Padang yang mendapatkan laporan warga mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personil ke lokasi. Namun petugas tak bisa dengan serta-merta memadamkan kebakaran karena akses jalan yang sempit menyebabkan petugas kesulitan memadamkan api. Kesulitan itu diatasi petugas dengan mengerahkan mobil pemadam yang berukuran kecil untuk mendekati kebakaran itu. Berselang 1 jam kemudian, api baru dapat dijinakkan petugas pemadam kebakaran. Berangkatkan barang, alhamdulillah dapat kami evakuasi karena keadaan rumah berdek, bisa kami ringkus. Kendala mungkin untuk armada yang besar nggak bisa masuk, maka kami dari luar, yang armada kecil yang masuk dengan suplai air dari mobil yang di luar. Yang terbakar itu ada 6, yang 3 rusak terbakar besar, yang 3 lagi sedang. Keluarga pemilik rumah hanya bisa menangis menyaksikan rumah mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Akibat hujan deras yang melanda Padang Pariaman, ruas jalan Pariaman menuju Malala Agam di Nagari Kudu Gantiang ambles hari Sabtu malam pekan lalu. Lebih dari setengah badan jalan masuk ke jurang. Amblesnya ruas jalan itu mengakibatkan arus lalu lintas menjadi terganggu karena hanya bisa dilewati secara bergantian. Seluruh badan jalan terancam akan ambles jika tidak cepat ditanggulangi. Pasalnya, sebagian besar daerah Sumatera Barat kerap dilanda cuaca ekstrim, seperti angin kencang dan hujan deras. Jika dibiarkan, maka hal itu akan berdampak pada perekonomian serta masalah besar bagi pelajar untuk pergi ke sekolah. Tepatnya pada jalan longsor, akses yang menghubungkan Pariaman Malala dalam hal ini mengakibatkan sangat mengganggu aktivitas hubungan masyarakat. Harapan Bapak jalan ini supaya cepat ditanggapi oleh di pemerintahan. Jadi kalau hari hujan berturut-turut, jalan ini putus, nanti anak sekolah telantar sekolahnya. Ketua DPRD Padang Pariaman yang datang meninjau lokasi meminta pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk segera memperbaiki akses yang vital itu. Dan tadi pagi sudah sampaikan kepada pihak kepala dinas juga dan bahkan kepada Pak Bupati Padang Pariaman untuk hadir melihat kondisi-kondisi ini, dan juga hari ini beliau akan datang. Jadi bagaimana penanggulangan yang akses ini secepatnya bisa dilaksanakan. Pemerintah Padang Pariaman diminta bertindak cepat dengan melibatkan instansi terkait agar ruas jalan yang rusak itu bisa segera diperbaiki.
karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Namun, jika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, perbaikan ruas jalan itu butuh waktu yang lama. Pasalnya, pemerintah harus mengajukan permohonan perbaikan secara berjenjang. Apalagi di akhir tahun anggaran seperti saat ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Upaya masyarakat dan tim BKSDA Sumbar memasang kandang jebak di kawasan Mudi Ayia, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, selama 2 pekan terakhir, akhirnya berbuah manis. Seekor harimau Sumatera atau Panthera tigris yang berjenis kelamin betina berhasil masuk perangkap. Harimau yang diperkirakan berusia 2 tahun itu kemudian dibawa ke Taman Marga Satwa Budaya Kinantan Bukit Tinggi untuk diobservasi dan menjalani perawatan. Pasalnya, terdapat sedikit luka pada tubuh harimau akibat terkena jeruji kandang jebak. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Sijunjung dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menerangkan, penangkapan bermula dari laporan warga setempat yang merasa terancam akibat kehadiran harimau di sekitar permukiman mereka. BKSDA kemudian memasang kandang jebak di lokasi tersebut. Setelah disuntik bius, harimau dibawa ke kebun binatang Bukit Tinggi untuk diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan setempat. Dan sekitar 2 minggu yang lalu akhirnya kami sesuai dengan arahan Kepala Balai, kami putuskan untuk memasang 1 kandang jebak. Dan tadi pagi kami dapat informasi dari Pagari Batang Barus bahwa ada satwa harimau Sumatera yang masuk ke dalam kandang jebak. Jenis kelaminnya betina dengan umur diperkirakan sekitar 2 tahun lebih kurang. Kondisi tadi masih didalami, masih dipantau, masih diobservasi oleh dokter hewan dari TMSBK. Setelah diobservasi dan menjalani perawatan di Taman Marga Satwa Bukit Tinggi, satwa liar itu akan dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi Harimau di Darmasraya. Tujuannya agar harimau mendapatkan rehabilitasi lebih lanjut dan menjalani masa pemulihan agar mampu beradaptasi dengan kondisi alam liar sebelum dilepas liarkan kembali. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solo, Sabtu pagi pekan lalu, menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara. Kegiatan ini dilaksanakan di TPS 17 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, dengan menghadirkan lebih dari 400 orang pemilih. Simulasi ini bertujuan untuk menggambarkan lebih awal apa yang akan dilaksanakan di TPS saat pilkada serentak pada akhir November nanti. Simulasi ini dimulai dari persiapan, proses pemungutan, dan penghitungan suara, serta pasca pemungutan surat suara selesai. Selain itu, dengan adanya simulasi ini, KPU Kabupaten Solo dapat memetakan potensi pelanggaran dan kerawanan di setiap proses atau alur pemungutan dan penghitungan suara, sehingga dapat dicegah dari awal agar hal itu tidak terjadi. Tentu saja sebelum ini kita sudah melakukan mitigasi potensi pelanggaran, kerawanan titik rawan di setiap proses alur pemungutan dan perhitungan suara. Jadi nanti yang rawan-rawan itu akan menjadi perhatian bagi masing-masing PPK yang divisi teknis agar nanti disampaikan kepada PPS dan KPPS yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Sehingga potensi pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi dan administrasi itu bisa kita cegah dari awal dan bisa tidak terjadi. Menurut salah seorang peserta simulasi, dengan adanya simulasi ini, dirinya mengakui telah paham dan mengerti apa yang harus dilakukan saat memberikan hak suaranya di TPS nanti.
Alhamdulillah dengan simulasi yang baru saja dilakukan itu membuat saya sangat paham sekali bagaimana cara mencoblos pada tanggal 27 November 2024 dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Rangkaian tadi tidak ada kesulitan sama sekali, lancar dan tahu bagaimana kemana kita harus menghadap dulu. Untuk Pilkada tahun 2024, di Kabupaten Solo, terdapat lebih dari 900 TPS. Salah satunya adalah TPS khusus yang ada di Lapas Alahan Panjang. Sedangkan jumlah pemilih tetap di Kabupaten Solo berjumlah hampir 300.000 pemilih. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo.